imam. Imam itu diangkat bukan berdasarkan jumlahnya. Imam itu diangkat satu, hafalan Qurannya paling banyak, bacaan Qurannya paling bagus, orang yang paling soleh, ilmu agamanya paling dalam, kalau bisa usianya paling tua. Di zaman Rasulullah dulu proses pengangkatan imam itu didasarkan kepada lebih dulu dia tidak masuk Islam dan lebih dulu tidak dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak disebut pakai jubah. Tapi kita terjebak dengan formalisme bahwa yang pakai jubah itu lebih layak. Ternyata yang pakai jubahnya preman baru insaf. Mungkin tidak, mungkin. Dan ternyata yang pakai jaket kulit dan celana jin itu seorang ustaz hafal Quran 30 juz, lulusan timur. Atau kenapa ustaz-ustaz pakai jaket kulit dan celana jin? Kebetulan sore itu dia habis naik motor besar bersama istri mudanya. Mungkin tidak? Mungkin. Yang kata-kata terakhir tolong digarisbawahi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi proses interaksi kita dengan ibadah Ramadan ini jangan sampai terjebak dengan formalisme. Ya. Saya nggak tahu baju saya ini disebut baju takwa, baju takwa. Tapi kita nggak tahu benar baju ini baju takwa. Dulu namanya baju koko. Mungkin nanti tahun 2018 dan baju kafir, baju munafik. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan formalisme. Bahwa simbol itu perlu, tapi tidak hanya simbol, kita perlu juga substansi. Nah begitu juga ibadah Ramadan, kita harus pada tataran substansi. Apa salah satunya? Satu, saum Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang jujur. Gitu ya? Betul ya? Dari mana kita tahu ini? Kita ini ketika kita melakukan saum, melakukan puasa, tidak ada yang tahu apa ciri orang yang puasa. Apakah orang yang puasa itu ciri bibirnya pecah-pecah? Belum tentu. Bulan belum tentu. Jangan-jangan dia sedang mual, gitu kan? Ciri orang puasa itu nggak ada. Orang puasa cirinya apa? Yang tahu itu cuma kita dan Allah. Betul kan? Kalau kita sholat kelihatan tuh sholatnya, ada rukunya, ada sujudnya, kemudian ada wudunya. Tapi kalau sedang puasa kelihatan. Makanya aneh kalau ada orang yang puasa masih berbohong. Puasa itu makanya kita untuk jujur. Dan ingat, jujur itu adalah fondasi kita untuk sukses. Tanpa kejujuran manusia tidak sukses. Kebahagiaan rumah tangga itu karena jujur. Seorang istri akan dihormati suaminya kalau suami itu, seorang suami akan dihormati istri kalau suami itu jujur. Seorang istri akan dihormati suami kalau istri itu jujur. Ya kan? Jujur itu bukan berkata apa adanya. Jujur itu berkata benar. Kalau berkata apa adanya namanya polos. Beda antara jujur dengan polos. Kalau jujur itu kan berkata benar. Kadang-kadang kita sering gitu menemukan orang yang bohong. Rasulullah mengatakan alaikum bisidqi fa idza sidqa yahdi ilal birr. Wajib kamu jujur. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa idal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengarahkan kamu kepada surga. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kamu dengan perbuatan dusta. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan mengarahkan kamu kepada dosa. Wa inal fujur yahdi ilan nar. Dan dusta itu akan membawa kamu ke dalam neraka. Makanya saum melatih kita untuk jujur. Si sedih kan punya teman yang suka bohong? Banget. Kalau kita dibohongin itu, sakit hati banget. Kenapa? Karena orang yang bohong itu, ya, itulah yang disebut dengan orang yang memakan saudaranya sendiri. Bohong. Ini lisan, ini penyakit lisan, lidah. Ada 3 kan salah satunya. Al-kadhibu, berdusta. An-namimah, mengadu domba. Kemudian al-halaf bighairi, salah satunya bersumpah dengan nama selain Allah. Ada juga lidah ini jangankan dipakai ngomong, baru ditolong, baru dikeluarkan jadi masalah. Coba nggak percaya? Lidah dikeluarkan aja jadi masalah. Kita lagi duduk di pinggir jalan, ada orang lewat, itu ini makanya hati-hati. Suami ngebohong dosa, istri ngebohong dosa. Kadang-kadang anak kecil aja kita bohongin. Awas nanti kalau kamu nangis mau laporin ke satpam. Emang ada orang nangis dilaporin ke satpam? Betul kan?
Kadang-kadang supaya anak itu gitu ada apa, padahal nggak ada apa-apa. Itu juga soal perilaku ibu yang suka bohong. Mama uang habis, padahal masih ada. Itu perilaku istri yang suka bohong. Ada nggak bohong yang dibolehkan? Ada. Satu, bohong yang dibolehkan itu ketika perang. Kita boleh ketika perang berbohong. Kita tertangkap oleh tentara Belanda. Ditanya, kamu tahu di mana Jenderal Sudirman? Saya tidak tahu, padahal tahu. Itu bohong boleh. Yang kedua, mendamaikan orang yang bertengkar. Boleh. Ibu Tuti dan Ibu Tati bertengkar. Ibu Tita kepada Tuti dan Tati. Datanglah Tita kepada Tuti. Itu ada salam dari Entah kepada Tati dari salam. Tat ada salam dari Entut pada Tuti tidak dari salam. Tindakan Ibu Tita dibolehkan oleh Entah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang boleh berbohong itu adalah bohongnya suami kepada istri. Semakin suami rajin berbohong, itulah suami. Asli saya menyampaikan pesan-pesan Nabi. Jadi kalau ibu pengen pilih suami yang soleh, pilih suami yang rajin. Asli. Pakai contoh. Ya. Papa kawin lagi ya? Enggak, padahal iya. Dosa tidak? Papa kawin lagi ya? Enggak, padahal iya. Dosa tidak? Kalau jujur, ibu setruk. Mending disetrukin, mending dibohongin. Mending dibohongin, mending disetrukin. Hanya kayak gitu mah, namanya bohong. Gak boleh. Kalau suami belum berani melakukan seperti itu, jangan coba-coba. Kalau bapak sudah berani melakukan poligami, umpamanya, ketika ditanya istri, apa poligami? Enggak. Nah, kita jawab, masalah buat lo. Kalau suami udah ngomong kayak begitu, baru. Kalau belum bisa, diam aja udah. Artinya jangan poligami. Betul nggak? Berat poligami. Ya. Jadi bohong yang bagaimana yang dibolehkan oleh agama? Satu, seorang suami boleh berbohong kepada istrinya ketika memuji dan dandan istrinya. Tidak cantik dibilang cantik. Istri itu lagi lentok, lentok. Tidak apa bahasa Indonesia-nya lentok ya? Mohon maaf nih, saya orang Sunda asli. Kalau kita hidup di Bandung tuh ciri orang Sunda itu 3. Satu ngerti bahasa Sunda, kedua ngerti wayang golek, ketiga pendukung Persib. Jadi kalau nggak pendukung Persib kan ciri orang Sunda loh. Oh, di situ lagi lentok di bedah. Kata suami, halo mama bidadari. Walaupun dalam hati suami kenapa bidadari gitu. Itu bohong yang dibolehkan. Yang kedua, bohongnya suami kepada istri bolehkan itu adalah memuji masakan istri. Tidak enak dibilang, Mah, sayur kacang buatan kamu enak banget loh. Aku mah sampai sayang makannya, buat besok aja saya. Itu bohong yang dibolehkan. Ya, memuji masakan istri tidak enak dibilang enak. Orang yang sudah puasa, saya yakin tidak akan mungkin berbohong. Aneh kalau ada orang yang puasa tapi sudah atau suka berbohong. Kenapa? Puasa mendidik kita untuk jujur. Karena tidak ada yang tahu kita sedang puasa, hanya kita dan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, di antaranya makna puasa itu apa? Puasa itu mendidik kita untuk sabar. Betul tidak? Sejak sahur kita sholat subuh, kemudian sampai sekarang kita belum buka. Bayangkan, orang yang puasa itu pasti haus. Betul? Makanya saya yakin orang yang sabar itu orang yang mengerti hakikat hidup. Orang yang sabar itu adalah orang yang tidak pernah mengeluh menghadapi hidup. Saya yakin tidak ada orang yang sedang puasa haus dia mengeluh. Haus itu tidak ada. Ingat, keluhan sebaik apapun itu tidak akan berubah nasib kita. Yang belum menikah, jangan mengeluh, cari terus jodoh. Kata-kata yang belum menikah, jangan mengeluh, cari terus jodoh. Dan bulan Ramadan inilah saatnya kita untuk berdoa kepada Allah. Sebaik apapun keluhan tidak merubah nasib kita. Mohon maaf ya, hindari kata-kata i, a, dan u. Kata-kata itu yang membuat kita sulit untuk berkembang. Makanya yang disebut sabar itu apa? Ada musyaqwa min alamil balwa. Orang sabar itu adalah orang yang tidak pernah mengeluh menghadapi kehidupan. Nah itu jangan. Kata-kata itu akan membuat kita terpuruk. Gunakan kata-kata O itu semangat. Ingat,
Ada kawan kita yang meneliti orang Jawa yang kelahiran O dengan orang Jawa memakai nama Islam di salah satu komunitas. Dan ternyata orang Jawa pakai O itu lebih sukses daripada orang Jawa pakai nama Islam di satu komunitas. Dan ternyata luar biasa, Presiden Indonesia rata-rata kelahiran O orang Jawa. Bapak Haji Soekarno, Bapak Haji Muhammad Soeharto, kemudian Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, itu pemain bola Jawa semua, pemain persib itu kebanyakannya Jawa. Erlangga Sucipto, Haryono itu Jawa. Pemain dari itu Ronaldo itu Jawa. Dari itu Romario, Del Piero Jawa semua. Itu orang itu Jawa turunan Portugal. Coba Bapak. Dalam bahasa Sunda itu kalau menggunakan konsonan E lubangnya kecil, tapi kalau konsonan O lubangnya besar. Panon merete kecil, panon molong, panto nyelenge, panto molong. Makanya hindari kata-kata E, I, U, dan A, tapi gunakan kata-kata O semangat. Aing hari, makanya nah orang yang seperti itu. Dan kadang-kadang kan kita dalam hidup itu kan saum mendidik kita untuk sabar. Yang ketiga apa? Ya, hikmah saum, substansinya apa? Saum mendidik kita untuk disiplin. Coba ya, lagi enak-enak makan sahur, tiba-tiba azan berkumandang, berhenti. Lagi enak-enak kita udah mau buka, azan berkumandang maghrib, harus buka, disiplin. Makanya kalau kita ingin lihat disiplin, lihat perempuan. Mohon maaf, yang saya ketahui perempuan itu lebih disiplin daripada laki-laki. Kenapa? Karyawan lebih banyak perempuan, disiplin tepat waktu, jangan protes perempuan. Laki-laki kurang disiplin, kerja jelek, protes melulu. Perempuan pun luar biasa, disiplin. Lihat perempuan kalau pakai baju pun luar biasa. Kudul harus matching sama baju, baju matching sama rok, kaos kaki dan tas. Kadang-kadang naik angkot aja baju harus matching sama angkot. Coba Bapak lihat kalau perempuan lagi perawatan, luar biasa. Betul nggak? Nggak ada laki-laki yang perawatan, betul nggak? Jangan 1001 lah laki-laki perawatan. Itu tidak percaya diri kau nanti. Perawatan, perempuan itu luar biasa. Di Jalan Citarum itu ada RH Klinik. Sekarang RH Klinik buka cabang baru di Jalan Sukarno. Tidak hanya RH Klinik, ada Natasha di Jalan Supratman. Sekarang Natasha buka lagi di Jalan Talaga Mudas. Bahkan ada orang perempuan langsung ke Dokter Sakiti di Apotek Damai Jalan Buah Batu. Itu semua untuk perawatan. Bisa jauh sampai itu. Ini ya, oleh karena itu apa? Kalau kita pengen lihat disiplin, lihat perempuan itu disiplin banget. Insya Allah, laki-laki lebih disiplin lagi. Nah ini, jadi sekali lagi, saum tidak boleh terjebak dengan rutinitas biasa, tapi jadikan ada makna. Apa makna saum? Satu, mendidik kita untuk jujur, mendidik kita untuk disiplin, mendidik kita untuk sabar. Dan ingat, saum memberikan sebuah makna besar bagi kita apa? Agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mengerti kenapa saum lapar itu gak enak. Betul tidak? Lapar itu gak enak. Nah mudah-mudahan saum kita melahirkan solidaritas yang tinggi kepada sahabat kita. Mudah-mudahan saum kita melahirkan cinta dan kasih sayang. Bahwa ketika kita saum itu kita merasa haus, kita merasa lapar. Mudah-mudahan setelah saum nanti kita bisa berbagi kepada orang lain. Dan itulah hakikat saum sesungguhnya. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mencintai tidak akan dicintai, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saum Ramadan hari pertama dan seterusnya harus hadapi dengan mujahadah, kesungguhan kita dalam melakukan saum Ramadan. Kenapa harus sungguh-sungguh? Satu, belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan 1435 nanti. Kita harus sungguh-sungguh melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena belum tentu sekali lagi kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang.
Jangan-jangan di bulan Ramadan yang terakhir, jangan-jangan di bulan Ramadan yang kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah kita melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Betul tidak? Sungguh-sungguh. Yang kedua, kenapa harus sungguh-sungguh? Karena pada bulan Ramadan sekarang ini banyak ibadah yang tidak boleh dilewatkan oleh kita. Yang pertama sudah pasti puasa, saum. Yang kedua apa? Qiyam Ramadan, salat tarawih. Apa kata Rasulullah? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, salat malam, maka dosa-dosanya lalu akan dihapuskan. Apalagi sedekah. Rasulullah mengatakan afdal sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bertepatan 100.000, 200.000, 5.000 yang masuk cancelan yang mana? Nggak ada. Biasanya 1.000. Apalagi kalau kita punya uang untuk umrahlah pada bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, Inna umratan fi Ramadan taqbi hajjatan atau hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji atau haji bersamaku, kata Rasulullah. Kalau kita mampu itikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kenapa harus mujahadah sekali lagi? Karena kita belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa kita harus mujahadah sungguh-sungguh? Karena banyak amal soleh yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Dan saya yakin Bapak, ada satu hal menjadi kebiasaan orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun, yaitu apa? Tadarus Al-Quran. Khusus Rasulullah itu untuk bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengulang-ulang bacaan Rasulullah. Itu Rasulullah. Makanya sangat rugi sekali kalau pas bulan Ramadan ini kita tidak pernah menyentuh Al-Quran. Satu huruf yang kita baca, 10 kebaikan kita dapatkan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan punya bulir 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, luar biasa, kita mendapatkan 30 kebaikan. Sekarang udah canggih teknologi, bahkan Quran sudah masuk di HP-HP kita. Kenapa kita tidak punya semangat untuk baca Quran? Betul tidak? Kadang-kadang baru baca tahu saja sudah selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Teteh telepon. Sadaqallahu alazim. Betul tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kenapa harus mujahadah, harus sungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan? Satu, karena kita belum tentu akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Yang kedua, banyak amal soleh yang akan dilakukan oleh kita. Dan yang ketiga, awas. Kenapa harus sungguh-sungguh? Ingat, dengan Ramadan kita akan meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bukan jam berapa? Oke, terakhir, hadapi Ramadan dengan doa. Betul tidak? Kenapa harus berdoa pada bulan Ramadan? Doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Doa bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang jauh menjadi dekat, yang lemah menjadi kuat. Itu doa. Secara khusus Rasulullah mengatakan kepada kita, Salasatun la turadu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Jadilah kita pemimpin yang adil, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang dimaksud pemimpin itu tidak hanya kepala negara, kepala daerah. Kita pun bisa jadi pemimpin untuk keluarga kita, untuk diri kita. Yang kedua, as-shaim hatta yuftira. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang puasa sampai berbuka. Sejak tadi kita puasa, yang pertama kali kita doakan siapa?
orang tua. Betul tidak? Yang kedua, perusahaan kita. Betul tidak? Kita pernah nggak membuat perusahaan kita? Malam yas'alillah yatlu'ai. Orang yang tidak pernah memohon kepada Allah, Allah akan marah kepada orang itu. Pada bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah. Doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bapak tidak bisa mengendalikan ibu, Pak. Istri kita maksudnya tidak bisa. Mama jangan belanja, tidak bisa. Kenapa? Karena wanita dan belanja itu seperti manusia, butuh oksigen. Jadi kalau tidak belanja pun berat. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Betul tidak? Ya Allah, istriku akan pergi belanja, jaga hatinya, jaga hartanya, dan jaga pandangannya, agar dia kembali lagi ke rumah tanpa belas. Kemudian kalau ternyata doa kita tidak dijawab oleh Allah, berarti kita kurang sholat gitu saja. Seperti ibu tidak bisa melakukan investigasi mendalam, terstruktur dan komprehensif terhadap suami, karena suami bukan milik kita, suami milik Allah. Betul. Papa di mana? Ngapain? Sama siapa? Kapan pulang? Itu istri yang sakit. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, suamiku sedang berada di luar kota. Kuatkan imannya, kuatkan amal solehnya, jauhkan dari perbuatan maksiat. Begitu. Suami sering berbohong. Papa sekarang di mana? Pura-pura takwa. Papa sedang berada di bumi Allah. Lagi sama siapa, Pak? Papa sedang bersama malaikat profil atiku. Lagi ngapain Papa bersama malaikat? Tiba-tiba lewat perempuan cantik lagi menikmati alam ciptaan Allah. Itu laki-laki itu kayak begitu. Begitu masuk kafe dengan pacarnya, Papa sekarang bersama siapa? Hamba Allah. Itu disebut dengan laki-laki soleh banyak dosa. Makanya lebih baik daripada awas kita menjadi orang yang paranoid, lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk merawat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pada bulan Ramadan ini, as-shaim hatta yutiro, orang yang sahur doanya akan diijabah sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, orang yang doanya akan diijabah oleh Allah adalah wada'watul mazlum, doanya orang yang dianiaya. Jangan pernah kita menganiaya orang lain. Walaupun orang yang dianiaya itu banyak dosanya, kalau orang yang dianiaya itu berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan untuk yang menganiaya. Ini kepada mbak-mbak, teteh-teteh yang kemarin dikirimin SMS oleh laki-laki yang sama, tolak dengan cara yang halus. Jangan ditolak dengan cara yang kasar. I love you. Macam dulu dong. Kalau kita mau menolak, tolak dengan cara yang halus. Kata laki-laki teh, apakah boleh aku ikut mencintai? Kalau kita tidak berkenan, tolak dengan cara yang halus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Langsung laki-laki itu mengatakan, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung kita SMS, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Maksud saya, jangan pernah kita menyakiti orang lain. Betul tidak? Seorang suami tidak boleh menyakiti istri, seorang istri tidak boleh menyakiti suami. Awas. Makanya kita dilarang berkata yang jelek-jelek. Kenapa? Karena itu bagian dari doa. Al-kalamu doa, ucapan itu doa. Kata Rasulullah, jangan berkata jelek kepada anakmu, jangan berkata jelek kepada hartamu, jangan berkata jelek kepada dirimu. Terus anak badung terus anaknya, karena ibunya ngomong jelek. Kita punya harta jelek, mobil kita mogok, dasar mobil butut terus. Makanya kalau mobil kita mogok, kacau, merci, insya Allah. Dan kita tidak boleh berkata jelek kepada diri kita, betul tidak? Gak boleh kita berkata jelek kepada diri kita. Saya mah orangnya pelupa, saya mah orangnya bodoh, akan bodoh terus. Ingat, kreativitas dibangun dengan persepsi, kesuksesan dibangun dengan persepsi, dan itu ada dalam kata-kata kita. Maka jangan pernah kita mengubah kata-kata yang jelek buat diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang melahirkan energi bagi kita. Kuatkan dengan doa setiap saat kepada Allah pada bulan Ramadan. Perusahaan kita, keluarga kita, semuanya kita doakan kepada Allah. Dan saya yakin orang yang berdoa itu hatinya bersih. Betul tidak?
Tidak ada lagi dendam dan hasud kepada orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, kemana Rasulullah, kalau ada orang yang berdoa buat saudaranya tanpa dikasih tahu, itu adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah kepadanya. Dan malaikat pun akan mendoakan dia. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, luar biasa. Malaikat akan juga mendoakan dia. Ya Allah, dia hutangnya banyak, lunaskan ya Allah. Kata malaikat, juga hutangmu, luar biasa. Ya Allah, dia belum menikah, nikahkan ya Allah. Juga kamu menikah lagi, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, ya, amal soleh. Dan doa itu apa? Muhul ibadah. Doa itu apa? Saripati ibadah itu ada dalam doa. Dan Rasulullah mengatakan, ad-du'a silatul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Coba Bapak Ibu sekalian, kita jauh-jauh umroh haji mau apa? Mau berdoa. Betul tidak? Kita jauh-jauh haji mau apa? Mau berdoa. Makanya mbak-mbak, teteh-teteh, bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini yang belum nikah berdoa kepada Allah. Laki-laki juga berdoa, yang mulia, ya Allah, 7 tahun aku di Bandung, ya Allah, tak pernah ada bidadari yang singgah di hatiku. Hatiku, ya Allah, tanpa seorang bidadari terasa dulu, ya Allah. Datangkan bidadari, ya Allah, yang bisa memberikan ketentraman lahir batin itu. Begitu juga seorang teteh akhwat berdoa kepada Allah. 8 tahun di Bandung, ya Allah, aku hidup kesepian. Tak pernah ada Arjuna yang datang kepada. Yang datang Rahwan lagi, Rahwan. Izinkan aku ya Allah untuk menikah dengan seorang Arjuna yang soleh, yang bisa memberikan kebahagiaan lahir batin kepada aku. Saya yakin Ramadan adalah bulan diijabahnya doa. Syahrul doa, bulan untuk berdoa. Cukup, sudah azan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman pada kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jadikan kami yang sedang melakukan sahur Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mampu untuk menuntaskan ibadah dengan sebaik-baik. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang istiqomah di jalan, orang-orang yang mujahadah bisa menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.